Soal raksasa retail asal Amerika Serikat, Walmart tak mau ketinggalan untuk masuk ke dunia metaverse. Iya, betul sekali. Ini berbondong-bondong begitu ya, karena Walmart juga rencananya akan membuat aset kripto sendiri dan juga akan mengkoleksi NFT. Walmart juga mengajukan beberapa merek dagang baru pada akhir bulan lalu yang menunjukkan niatnya untuk menjual dan membuat barang-barang secara virtual. Mulai dari elektronik, dekorasi rumah, mainan, barang olahraga, dan juga produk perawatan pribadi. Menurut kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat, Walmart mengajukan aplikasi pada 30 Desember secara keseluruhan. Ada 7 aplikasi terpisah yang telah diajukan dalam sebuah pernyataan. Walmart mengatakan akan terus mengeksplorasi bagaimana teknologi yang muncul dapat membentuk pengalaman belanja di masa depan. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi kripto dan juga NFT saat ini tuh menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bahkan ada yang jadi kaya. Iya, betul sekali, ada buktinya begitu ya. Dan kalau kita lihat memang tampaknya ini memang sudah betul-betul di depan mata kita ya Gip ya. Dan kalau kita lihat juga Walmart sendiri diketahui cukup serius mengelola bisnisnya di metaverse sama seperti perusahaan-perusahaan lainnya begitu di Amerika Serikat. Iya, selain Walmart sebenarnya merek dagang besar lainnya seperti Nike juga telah mengajukan banyak aplikasi merek pada awal bulan November yang bekerja sama dengan Roblox. Dan Nike juga meluncurkan sebuah dunia online yang bersama dengan Nikeland. Iya, betul. Dan semakin banyak juga konsumen yang mulai terbiasa ya dengan metaverse, kemudian juga dengan item-item yang disimpan di blockchain, dan sepertinya ini juga semakin ramai ya Gip ya. Dan kalau kita lihat juga perusahaan juga tampaknya berlomba-lomba tidak mau ketinggalan untuk membuat ekosistem mereka sendiri. Iya, bahkan kalau kita lihat sebuah laporan dari CB Insight menyebutkan bahwa alasan dibalik diversifikasi bisnis itu semua disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin memperoleh sumber pendapatan baru. Ya betul, dan apalagi selama masa pandemi COVID-19 juga bisnis retail ini menjadi yang paling tertekan, kita ketahui juga, sehingga akhirnya tampaknya ini juga menjadi satu peluang ya untuk mengembangkan bisnisnya dan mengimbangi kerugian. Kira-kira nih Indonesia bakal kayak seperti apa ya trennya, dan mau ikutan ambil peluang atau tidak? Atau mungkin nanti ada bisnis warung-warung kaki lima di metaverse kalau Indonesia yang juga yang buat. Sebuah ide bagus ya tentunya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini informasi selanjutnya ini mengenai yang Presiden Joko Widodo yang turun tangan langsung begitu ya. Ini meninjau sebuah proyek kereta cepat di Jakarta, Bandung. Iya, jadi proyek kereta cepat ini ditargetkan selesai pada bulan Juni di tahun 2023. Presiden Joko Widodo datang langsung melihat kendala terhambatnya pembangunan kereta cepat, salah satunya di Terowongan 2 di Purwakarta. Ya, terowongan ini membutuhkan teknik khusus karena melewati daerah clay shell seperti tanah lempung yang membuat tanah mudah bergerak. Jokowi juga mengklaim pengerjaan sudah mencapai 79%, ditargetkan akhir tahun ini dapat dilakukan uji coba dan Juni 2023 kereta cepat ini akan dapat beroperasi. Cukup panjang ternyata perjalanan kereta cepat ini sudah memasuki tahun ke-6, namun proses pembangunannya juga masih menemui beberapa kendala-kendala di lapangan ternyata. Iya, betul sekali, dan sesuai rutenya ya cukup panjang dari Jakarta ke Bandung begitu ya Gip ya, karena kita ketahui proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini sudah dimulai sejak tahun 2016, namun kita ketahui juga rutenya juga cukup sulit begitu, membelah hutan, kemudian juga ada bukit-bukit di sepanjang perjalanan Jakarta-Bandung, dan tentunya ada terowongan-terowongan yang harus dibangun, dan tentu ini bukan perkara yang mudah ya Gip ya, karena terlihat dari waktu pekerjaan yang mundur, kemudian dana operasional juga membengkak sehingga negara juga harus menyuntikkan 4,3 triliun rupiah di tahun 2021 lalu. Ya betul sekali, Fa. Walaupun memang perjalanan proyeknya sangat panjang, tapi informasi semula bahwa proyek ini dipatok senilai 6,07 miliar US dollar. Namun karena ada keterlambatan penyelesaian, biaya pembangunan membengkak hingga mencapai 7,9 miliar US dollar atau 113,1 triliun rupiah. Wow, jauh ya angkanya ya, dan kita tentu harapkan semoga proyek kereta cepat juga bisa selesai di tahun depan dan selesai dengan cepat begitu ya proyeknya. Dan kalau kata Presiden Joko Widodo juga akan melakukan uji coba bersama dengan Presiden China Xi Jinping katanya ketika nanti proyeknya ini sudah selesai dan akan dilakukan uji coba ya. Tentu kita penasaran kira-kira seperti apa rasanya naik kereta cepat ya dari Jakarta ke Bandung. Tentu kita juga akan menyaksikan komentar dari
Presiden Joko Widodo dan juga Xi Jinping reviewnya ya. Iya, tapi kalau kita lihat biasanya kayak MRT dulu, wartawan duluan dipanggil untuk merasakan bagaimana untuk merasakan kereta cepat ini.